أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين وإن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kembali hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Qohar yang sudah cukup lama, lebih sebulan lagi, 2 bulan sudah hadir di Masjid Al-Qohar ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan barakah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya la yaumil qiyamah. Semoga kita dengan ridha dan izin Allah kelak yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan penggunaan handphone kita, media sosial kita. Akhir-akhir ini penggunaan media sosial semakin liar dan semakin tidak terkendali, apalagi menjelang situasi tahun politik. Banyak hal yang perlu kita sikapi dalam penggunaan media sosial, dan ini perlu untuk kita ingatkan kepada keluarga kita. Yang pertama, media sosial itu dilakukan dan digunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Beberapa hari ini saya mencoba mengecek isi konten-konten yang ada di media sosial ketika saya ingin membuat materi. Ternyata banyak juga hadis-hadis yang ditulis di media sosial, begitu kita cek info hadis itu tidak sama. Ada tertulis di situ hadis Sahih Muslim nomor 1249. Ketika saya cek di Sahih Muslim, nomor itu ternyata hadisnya lain, berbeda. Kemudian yang hadis riwayat Ahmad dan sebagainya, artinya boleh jadi ada hal yang tidak tepat ketika kita melihat langsung pada media sosial. Sekarang ini banyak orang berguru dengan media sosial. Apa yang didapat di media sosial itulah yang langsung dianggap pasti benar tanpa melakukan cross-check. Yang kedua, media sosial seperti yang kita ketahui di HP yang diturunkan itu tidak semuanya konten-kontennya bagus. Ada gambar porno, baik itu melalui iklan dan sebagainya. Ada juga video-video kekerasan dan sebagainya. Di samping begitu banyak juga hal yang baik di media sosial. Ini kalau sampai dilihat oleh remaja, anak kita, ini tentunya akan sangat berbahaya. Yang ketiga, media sosial ini dijadikan ladang untuk mengadu dan mengeluh kesah di media sosial. Kita tidak lagi ngadu dengan Tuhan, ngadunya dengan media sosial. Ada masalah ditulis
nulis di status di Facebooknya. Ada masalah ngadu di media sosial. Sehingga yang seharusnya ngadunya itu cuma dengan Allah, tapi ngadunya pindah ke media sosial. Yang takut ini justru lebih jauh membawa kita kepada kesyirikan. Dan yang paling berbahaya lagi di media sosial ini adalah di dalamnya itu sering jadi ajang ghibah dan fitnah. Dan ini kita coba untuk waktu yang singkat subuh ini, apa persoalannya ghibah dan fitnah itu? Bagaimana Islam dalam melihat soal ghibah dan fitnah? Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2589, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Qala atadruna mal ghibah?" Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu riba? Atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu riba? Kalau para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu dari kami. Ketika ditanya Rasulullah, adakah yang tahu apa itu riba? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, apa kata Rasulullah? Zikruka akhaka bima yakrah. Riba itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang engkau ucapkan, yang engkau sampaikan, yang orang tersebut tidak menyukainya. Sesuatu yang engkau sampaikan tentang diri seseorang, yang orang itu tidak menyukainya. Setiap sesuatu yang engkau sampaikan tentang diri seseorang, yang orang tersebut tidak menyukainya, itu adalah riba. Zikruka akhaka bima yakrahu, kata Rasulullah. Qila, lalu dikatakan oleh salah seorang sahabat berkata, lalu seorang sahabat bersabda, "Aqra'aita in kana bi akhi ma aqulu?" Bagaimana kalau aku ngaturkan yang mengatakan itu memang adonya? Mama Nabi, kalau yang ngomong tentang saudaraku itu memang ionia, memang adonya. Apa itu juga masuk riba? In kana bihi ma taqulu faqad tabat. Kalau yang kau omongkan itu, kata Nabi, memang ionia, benar rian, apa yang dilakukan oleh saudara kamu, maka itu adalah riba. Wa illam yakun bihi faqad bahata. Dan kalau yang kau ngomongkan itu tidak kati dengan dia, itu namanya fitnah. Jadi itu memang ionia. Kita ngomong ke kawan kita, yang kita omongkan itu memang ionia. Apakah itu masuk riba? Kata Nabi, itulah riba. Kalau yang kau omongkan itu tidak kati, bohong, itu namanya fitnah. Kita ngatoi kawan kita padahal dia tidak, itu namanya fitnah. Yang kita ngatoi kawan kita tadi tapi ionia, itu namanya riba. Prinsipnya ketika kau membicarakan sesuatu yang tidak disukainya, maka itulah riba. Bagaimana kalau kita mengatakan kebaikan saudara kita yang dia senang dengan kalimat itu, maka itu bukan riba. Riba itu mengatakan, membicarakan saudara kita yang dia tidak suka dengan pembicaraan itu. Dibagi oleh ulama ada beberapa bentuk riba. Di antaranya membicarakan tentang kejelekan fisik seseorang, entah di kurapan, entah di panawan, kita ceritakan fisik seseorang, entah dia pincang, entah segalanya, membicarakan kekurangan fisik saudara kita, itu diantaranya. Yang kedua, membicarakan tentang keluarganya,
tentang anaknya, tentang istrinya. Itu membini siapa tu, kata bini ini kan pasti ada senang dengar dia omong ke bini ya kata bini. Kalau kita bini siapa di sini. Tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang saudaranya, atau membicarakan tentang kehidupannya, atau membicarakan tentang keburukan akhlaknya. Ini adalah ghibah. Ketika kita menyebut nama seseorang atau identitas seseorang. Tapi kalau kita menyebutkan keburukan akhlak tapi tidak menyebut identitas seseorang, maka itu bukan ghibah. Kita nyebut keburukan akhlak, di kita akhlak yang buruk itu yang begini-begini. Tapi tidak menyebut itu akhlaknya siapa, tidak menyebut identitas inisial, maka itu bukan ghibah. Itu namanya mengingatkan. Tapi kalau kita menyebut inisialnya, di kita kawan kita yang di sana itu, memang tidak nyebut namanya, tapi sebutkan kawan kita di sana itu, yang dekat jembatan, nah itu nama itu kan sudah ghibah. Karena kita sudah menyebut identitas dan inisialnya, itu namanya sudah ghibah. Kalau kita menyebut seseorang tapi bukan kekurangannya, bukan kejelekannya, maka itu bukan ghibah. Kita misalnya alhamdulillah aku ladin si fulan itu baik dan si fulan itu alhamdulillah. Ini kita menyebutkan sesuatu yang dia tidak membencinya tapi menyukainya, maka itu bukan ghibah. Tapi kalau kita menyebut kekurangannya, maka itu adalah ghibah. Ghibah ini kalau dulu terbatas. Orang hanya bisa berghibah ketika dia bertemu dengan seseorang. Kalau dewean ngomong dewean bukan ghibah namanya, stres namanya. Dia ngomong dewean dekat kawan, ngantoi bom tapi ngomong dewean itu namanya stres. Dia ngomongkan bom dengan bom lain itu namanya ghibah. Makanya kalau dulu terbatas, harus ketemu dulu dengan bom itu baru baca menghibah. Kalau sekarang menghibah tidak terbatas. Di dalam kamar dewean kita bisa menghibah dengan menggunakan media sosial. Itu ngantoi bom dengan media sosial. Sekarang ini rame di HP. Ada pihak ini yang ngatui pihak ini, calon presiden ini dikatuinya ini, calon presiden ini dikatuinya. Kalau itu memang benar, maka itu adalah ghibah. Ghibah langsung itu tidak begitu berbahaya. Ghibah lewat HP ini jauh lebih berbahaya. Karena kalau ghibah langsung hanya berlangsung satu kali dengan satu orang. Aku ngomongi bapak dengan Kak Faisal, dengan Kak Yulis Faisal. Sampai di Kak Yulis Faisal didiamkan sudah selesai ghibah. Tapi kalau dalam HP dibuat ghibah itu dalam HP, diteruskan kawan. Diteruskannya sampai bertahun-tahun. Bayangkan dosa ghibah itu, yang satu itu bisa menjadi puluhan kali karena diteruskan oleh orang lain. Kalau kita ngomong dengan gua, kebetulan tempat kita ngomong ini, dia udah galak ghibah, sudah didengarinya dan dia ngomongnya lagi dengan orang lain. Karena dia udah galak lewat ghibah. Tapi kalau kita ghibahnya di HP, aku buat di status HP aku, Facebook aku ghibah seseorang, lantas ghibah itu diteruskan oleh orang lain. Orang yang dapat dosa ghibah dari ghibah saya itu puluhan orang, dan semuanya aku ikut menanggung dosa. Makanya kita kalau ada berita-berita yang mencaci maki seseorang, tidak usah lah terus. Jangan kita pelot musuh. Kalau ada berita yang sifatnya mencaci maki seseorang, tidak usah lah diteruskan. Biarlah kita baca sudah. Ini kita teruskan dulu dengan mulai. Tanpa sengaja kita sudah meneruskan dosa dan kita ikut berdosa. Ini persoalannya adalah persoalan pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak itu kita teruskan, yang mencaci maki itu kita teruskan, alangkah banyak dosa itu selama memegang HP itu sampai mati. Apalagi kalau yang kita teruskan itu ternyata itu adalah hoax, ternyata itu adalah fitnah, maka kita ikut memfitnah. Jangan kita merasa tidak bersalah, Pak. Uji kita melakukan kesalahan, cuma harus lain. Kita kan merasa tidak bersalah karena kita cuma teruskan baik.
meneruskan perbuatan fitnah, maka kita termasuk bagian daripada fitnah ini. Meneruskan perbuatan riba, maka kita termasuk riba. Sama dengan kita ngomong. Kak Faisal ngomong ke uang dengan aku, dapat bahan. Besok aku tunggu dengan kawan, cerita tunggu dengan kawan. Aku dapat satu dosa, kenapa lah ceritakan itu dengan kawan? Kak Yunus Faisal dapat 2 dosa. Pertama dosa dia riba dengan aku, yang kedua dapat bagian pula dosa riba dari aku, meneruskan apa yang disampaikan oleh Kak Yunus Faisal. Mendingan kalau tempat kita cerita itu dia tidak meneruskan, dosa kita cuma 1 kali. Tapi kalau tempat kita cerita itu dia meneruskan, dia berulang kali, berapa banyak dosa yang kita melot dalam riba. Al-Quran sudah mengingatkan kita bagaimana Allah menjelaskan tentang riba. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu itu prasangka. Karena sesungguhnya prasangka itu inna ba'dadz-dzanni adalah bagian daripada dosa. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhukum ba'dhan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Kalimat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Saya ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Janganlah kalian berprasangka kepada saudara-saudaramu. Janganlah kamu berprasangka kepada saudara-saudara. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Sesungguhnya bagian daripada prasangka itu adalah dosa. Itu kan galak nyangkut-nyangkut, alias suuzon, berprasangka buruk dengan orang lain. Kata Allah, janganlah kau berprasangka buruk kepada saudaramu. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kau menggunjingkan saudara-saudaramu. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan suka nyari-nyari kesalahan wong, dan jangan suka untuk menggunjingkan orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka disebutkan dalam ayat ini, ayyakum ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah engkau suka, kata Allah, ayyuhibbu, apakah engkau suka, ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati. Aku ingat Sumanto. Apakah kau suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Karena Allah lukiskan kalimat ini Allah lukiskan bahwasanya menggunjingkan saudaramu itu sama seperti memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati. Kita bayangkan daging saudara kita yang sudah mati. Ayyuhibbu, apakah kamu mau, kata Allah? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Fakari tumuhu. Orang yang normal, orang yang sehat, fakari tumuhu, pastilah dia akan jijik untuk memakan daging saudaramu yang sudah mati. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Allah berikan kalimat terakhirnya, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemberi Taubat, dan Maha Penyayang. Artinya kalau yang maksud Allah itu Maha Pemberi Taubat, Maha Pemberi Pengampun, dan Allah itu Maha Penyayang. Hadis Rasulullah dalam hal ini juga menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di
hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita sering nutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita dunia dan akhirat. Kalau kita suka membuka aib saudara kita, maka Allah pun akan membuka aib kita dan keluarga kita. Tinggal pilihan bagi kita. Oleh sebab itu, kita akan koreksi diri. Kita merasa diri dan kita harus menyadari bahwa diri kita juga punya aib. Diri kita punya cacat, kita punya salah, kita punya keburukan. Yang barangkali sampai hari ini orang lain tidak pernah tahu dengan keburukan diri kita. Yang sampai hari ini orang tidak pernah tahu tentang perilaku kita yang sesungguhnya. Yang sampai hari ini barangkali orang tidak pernah tahu tentang aib diri kita dan keluarga kita. Bersyukurlah sampai hari ini Allah masih menutupi aib kita sehingga orang lain tidak tahu. Andaikan aib kita dibuka oleh Allah semuanya, barangkali orang tidak akan lagi menghormati kita. Barangkali orang tidak akan lagi menyanjung kita. Tapi dengan rahmat dan rahimnya Allah, semua aib kita ditutup oleh Allah. Semua keburukan kita ditutup oleh Allah. Sehingga jangankan orang lain, orang terdekat dengan kita pun tidak pernah tahu tentang keburukan kita. Bahkan istri dan anak-anak kita pun tidak tahu tentang keburukan dan aib kita. Rahman dan rahimnya Allah tutup. Hadis Rasulullah ini mudah-mudahan jadi peringatan kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya dan keluarganya. Barang siapa yang sedang membuka aib saudaranya, maka Allah pun akan membuka aibnya. Uji kita nak baca ida uang, nak tahu ida uang. Tapi kalau Allah membuka aib itu gampang bagi Allah untuk membuka aib itu. Contoh sudah banyak. Di negeri ini sudah banyak contoh. Orang yang selama ini dianggap hebat, orang yang selama ini dimulia-muliakan, lalu dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu republik ini menghujat. Jangan sampai terjadi dengan kita. Yang selama ini gitulah bagus, yang selama ini orang anggap itu bagus, gara-gara kita sedang membuka aib orang lain, lalu Allah buka aibnya sehingga ketahuan. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu hati-hati termasuk membuka aib ini kita di Facebook, di media sosial, di WA group. Ya. Janganlah kita menceritakan aib saudara kita, janganlah kita menceritakan keburukan saudara kita, siapapun itu. Hati-hati, karena janji Allah ini memang tidak langsung serta matahari itu, tapi dalam proses waktu janji Allah itu semuanya sudah terbukti. Orang-orang yang suka membuka aib orang lain, orang-orang yang suka memfitnah dan menghibah orang lain, pada saatnya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam penggunaan media sosial. Karena media sosial ini dia berantai. Kalau kita buat dosa langsung tidak berantai, tapi di media sosial ini dosanya merantai. Sekali kita menghibah, yang dengar ghibah kita bukan satu orang, ribuan orang langsung mendengar ghibah kita, membaca ghibah kita. Kalau kita membuat fitnah di dalam media sosial, satu fitnah yang kita upload, maka ribuan orang yang akan membaca fitnah kita. Bayangkan kalau ribuan orang yang membaca fitnah itu ini lalu dia meneruskan fitnah itu kepada orang lain, berapa banyak berantainya dosa yang harus kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hati-hati dalam penggunaan media sosial. Tapi kalau media sosial kita gunakan untuk dakwah, misalnya kamu menulis pesan-pesan dakwah di media sosial, satu pesan dakwah yang kita tulis di media sosial itu ribuan orang yang langsung melihatnya. Lalu ribuan orang itu meneruskan dakwah kita, luar biasa juga pahala yang kita dapatkan dari media sosial. Jadi media sosial ini nak dibuat jadi ladang pahala pacak guru. Ada yang mengajarkan tajwid di media sosial, di Facebook. Dia mengajarkan tentang tajwid, di upload di Facebook mengajarkan tentang tajwid. Ribuan orang yang membaca pelajaran yang dikirim melalui Facebook, maka dia mendapatkan pahala dari pengajaran ini. Lalu orang yang mendapatkan pengajaran itu meneruskan kepada orang lain, dia pun mendapatkan pahala.
sebab itu mari kita gunakan media sosial ini untuk jadi ladang dakwah, ladang pengajaran ilmu yang bermanfaat, sehingga media sosial ini, Facebook itu, WA group kita itu justru akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi Faisal nulis di media sosial, ngajak pengajian subuh ini, setiap subuh dia ngajak pengajian di media sosial. Diam-diam itu adalah sebuah pahala, karena mengajak orang kepada kebaikan itu adalah pahala. Diteruskan dari seseorang yang mendapatkan itu, dia juga mendapat pahala, karena isi dari WA-nya itu adalah mengajak ke masjid, sholat berjamaah, dengarkan pengajian. Ditulis lagi di situ ada hadis tentang bagaimana keutamaan majelis ilmu, dibaca oleh orang mendapatkan pahala. Mending kita nulis yang macam itu daripada nulis-nulis yang isinya ghibah, yang isinya fitnah. Itu tidak terasa kaget, perasaan itu cuma sekali fitnah, perasaan itu punya cuma sekali ghibah. Begitu catatan di akhirat kaget, ternyata banyak niat. Itu protes dengan malaikat, rasanya baru cuma berapa kali aku ngatain kamu banyak niat. Yo diteruskan uang kata malaikat, yang dengar bukan siko, ribuan kau. Wajar jadi banyak. Inilah dasarnya HP yang kita pegang. Kalau kita salah dalam penggunaan, tapi kalau kita benar dalam penggunaan, ini menjadi pahala yang luar biasa. Satu kebaikan yang kita share di laman media sosial kita, kebaikan itu akan dibaca ribuan orang, maka ribuan pahala kita dapat. Begitu juga dengan dosa, kalau itu dosa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An Abi Hurairah al-Aslami qala, dari Abu Barzah al-Aslami berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bil lisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah. Wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke dalam hati, la taghtabu al-muslimina wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menghibah, memuji orang-orang muslim, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man yattabi'u auratihim yattabi'ullahu auratahu, wa man yattabi'ullahu auratahu yaqdahu fi baitihi. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap aurat aibnya oleh Allah, maka ia akan memperlihatkan aib dalam rumah tangganya. Jangan suka nyari-nyari kesalahan orang, kaki Allah bongkar kesalahannya. Di sini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, apa kata Allah? Fa innahu man yattabi'u auratihim yattabi'ullahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari membongkar aib kesalahan orang lain, maka Allah akan membongkar aib kesalahannya. Fa innahu man yattabi'u auratahu. Barang siapa yang senang membuka kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga membuka aib orang lain, maka man yattabi'u auratihim tabi'ullahu auratahu, maka Allah akan membuka kesalahan aibnya. Dan wa may yattabi'ullahu auratahu yafdahu fi baitihi, dan tidak cuma sekedar Allah membuka aibnya saja, tapi akan mempertunjukkan keburukan keluarganya. Ini ancaman hadis riwayat Abu Daud 4880. Jadi saudara-saudaraku, ternyata bukan cuma sekedar dosa, bukan sekedar dicatat dosa,
Kalau kita buka aib wong itu bukan cuma sekedar dicatat dosa, tapi ancaman yang paling menakutkan itu kata Allah, barang siapa yang membuka aib saudaranya, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah yang akan bongkar kesalahannya. Allah yang akan tunjukkan kesalahannya dan bongkar aibnya. Ini kalau yang ngomong itu manusia, masih baca kita tutup. Kalau kau kawan dengan kita, kalau kau tunjuk tahu aib aku, bongkar pula aib kau. Itu begitulah takutan. Itulah takutan. Baru diancam kawan, sama-sama manusia. Jadi kawan, jangan coba-coba kau menunjuk tahu aib aku dengan mau tunjuk tahu aib kau. Itu bela takutan. Ini Allah yang ngancam. Kalau kawan tadi belum tentu. Karena Allah itu sekecil apapun aib itu Allah tahu. Nah ini bahaya kalau Allah sudah ngomong itu dalam Al-Quran. Kalau kamu suka buka aib saudaramu, aku yang buka aib kamu, kata Allah. Ngomong apa? Paling kita ngomongin jangan ya Allah, jangan juga tahu ya Allah, gitu. Ya Allah, jangan lanjut tahu bahaya kalau lanjut tahu galus kampung ini. Aku tobat ya Allah, maka segeralah bertobat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita pernah membuka aib seseorang, maka bertobatlah kepada Allah agar Allah senantiasa akan menutupi aib kita. Ya Allah, aku tobat kepadamu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku janji tidak akan lagi membongkar aib saudaraku ya Allah. Tolong tutup aibku ya Allah. Jangan pernah kau bongkar aibku ya Allah. Insya Allah Allah akan menutupi aib kita. Jadi masalahnya bukan kecil, bukan sekedar dosa saja. Agar aku sudah minta maaf, minta ampun dengan Allah. Jadi persoalan kita bayangkan bagaimana kalau aib, keburukan dan kesalahan kita dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, maka itu akan sangat menyakitkan bagi kita, akan sangat berbahaya bagi kita. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 191 Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kata Allah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu membunuh begitu ngeri. Si kawan baru sudah bunuh, bokeh udah, begitu. Jangan budaya baru sudah bunuh. Kalau kita dengar wong yang baru sudah bunuh, itu kejam luar biasa menurut kita. Tapi ada yang lebih kejam dari bunuh, kata Al-Quran. Apa yang kejam dari bunuh? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Bayangkan kita nyinggung wong yang bunuh, wong itu masuk itu kejam, sudah luar biasa. Kita buka Facebook, kita buka WA group, ada gambar wong yang berusaha dirampok, itu lehernya dikapak, tangannya putus. Langsung kita akan mengatakan yang bunuh dia dikejamnya, nama kejam ini menurut manusia. Tapi Al-Quran menyebutkan, kata Allah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada 2 kali disebut dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama 191, yang kedua Al-Baqarah 217, dan kalimat yang artinya sama, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian di dalam Al-Baqarah 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Kalau yang tadi disebutkan lebih kejam dari pembunuhan, kalau ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah 217 dan ayat 191 tentang kejamnya fitnah. Kita menganggap fitnah itu kan biasa-biasa saja. Ada 2 dosa yang dianggap kecil tapi ternyata besar. Yang pertama fitnah. Kita menganggap fitnah cuma fitnah aja. Kita menganggap orang yang bunuh itu dosanya lebih besar daripada fitnah. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Bayangkan kalau kita menganggap bunuh orang itu dosanya besar, maka Al-Quran menjelaskan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbar minal qatl. Al-Baqarah 217. Hati-hati dengan fitnah yang selama ini kita anggap biasa-biasa baik. Wong ketika memfitnah wong, dia biasa-biasa baik. Dan kati wajah di wajah itu kelihatan takut sama dosa. Beda dengan wong yang baru sudah bunuh. Ketika orang baru sudah bunuh, dia langsung tobat, dia langsung merasa dosanya sangat besar.
maka dia langsung tobat. Wong yang sudah memfitnah, wong tidak pernah dia langsung tobat, langsung merasa mendapatkan dosa besar. Biasanya memfitnah itu tidak merasa dosanya besar, dia merasa kecil deh, biasa-biasa baik. Tapi ketika kita baca Al-Quran, apalagi kalau kita simak dan kita pelajari Al-Quran surah Al-Baqarah 217 dan 191 ini dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan dengan hadis-hadis yang sahih di tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Allah menghukum fitnah ini jadi luar biasa. Saya buka Al-Baqarah 191 dalam tafsir dan Ibnu Katsir. Saya buka Al-Baqarah 217 dalam tafsir dan tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir hadis-hadis yang sahih. Ngeri bagaimana hukumannya di alam kubur dan hukumannya di alam akhirat. Oleh sebab itu, hari ini saya mengingatkan bahwasanya fitnah dan ghibah itu bukan dosa biasa. Fitnah dan ghibah itu adalah dosa besar yang sering kali umat Rasulullah Muhammad SAW ini terjebak dalam dosa fitnah dan ghibah yang menghantarkan mereka di dalam kehidupan alam barzah dan alam akhirat yang susah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kajian subuh kita hari ini menjadi peringatan buat kita semua, dan itu tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah akan senantiasa berikan kekuatan pada iman kita, kelurusan lisan kita dan hati kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.